Assalamualaikum. Oh, sudah masuk juga ya. Nah, sebentar kita ulang lagi ini. Ya Allah, nggak apa-apa. Muhammadun, ya, gedein aja sebentar. Subhanallah, gedein aja. Habibun jadidun. Ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit kayak belajar nih. Muhammadun. Ini Muhammadun, saya tanya, dia ma'rifah apa nakirah? Arifah. Ma'rifah. Ya, setuju ya. Karena apa? Dia nama orang, ya udah dia ma'rifah. Jadi di sini dia ma'rifah. Dia berarti dia mubtada dia. Sesuatu yang diterangkan. Nanti yang menerangkan siapa ini? Yang nerangin mana? Ya ini. Inilah tabibun jadidun. Ini menerangkan Muhammad. Muhammad itu seorang dokter yang baru. Ini khobar. Khobar itu bahasa Indonesianya kabar. Kabar. Ya menjelaskan gitu aja lah. Ini menjelaskan, mengkabari. Kilo Muhammad ini, Muhammad itu gini, Muhammad itu gini. Dia yang menjelaskan itu. Kabarnya. Jadi ini kalau dilihat kalimatnya, tolong perhatikan ini kan kayak kembar semua. Muhammadun, tabibun, jadidun. Betul nggak? Tapi sebetulnya dia terdiri dari dua frase. Frasenya yang pertama ini, frase yang kedua yang ini. Gitu. Bukan Muhammadun tabibun satu frase gitu, ini enggak, ini bukan seperti ini ya. Tapi Muhammadun satu frase sendiri. Muhammad itu kemudian seorang dokter yang baru. Pak Albak, bisa Pak Albak dipahami yang ini? Belum masuk Pak Albak mungkin. Iya. Pak, kalau Tobibun jadidunnya pakai alif lam bisa nggak? Jadi atobi Muhammadun atau bibul jadidu. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia mesti nakiro untuk khobar. Tadi saya beritahukan khobarnya mesti nakiro. Kalau ada yang tidak nakroh itu kasus khusus. Ya. Jadi kita perlu memahami artinya juga ya Pak. Ya. Makanya kita bisa tahu Iya, khobar apa betul. mubtada itu dari arti ya Pak ya. Betul. Jadinya bagaimana? Penting sekali mengetahui kosakata. Kalau kita kosakatanya nggak tahu ya susah ya gitu. Ya kan? Kan tujuan kita memahami. Jadi pertama mengetahui kosakata itu sangat penting. Sekarang begini aja. Sekarang begini. Misalnya ya, misalnya kita tahu itu fi'il atau isim. Dari mana kamu tahu itu isim atau fi'il? Emang itu ada ciri-cirinya semua. Isim ciri-cirinya begini, begini, begini. Fi'il ciri-cirinya begini, begini. Paling mudah itu tahu artinya. Misalnya saya bilang zahaba. Zahaba itu artinya apa? Pergi. Ya udah itu isim. Artinya aja pergi gitu kan. Nah, baru nanti kita belajar yang Fi'il, Pak. kita nanti belajar selanjutnya ciri-ciri fi'il itu gini gini gini. Kalau isim begini begini begini. Tapi yang pertama kalau tahu maknanya udah ngerti. Namanya qira'a. Nah, qira'a itu apa? Membaca. Ya udah itu fi'il. Sebenarnya gitu. Misalnya gini. Ini. Misalnya sekarang kita bikin lagi yang mana? Ah, ini sama juga. Mana ya? Ini juga sama ini misalnya ini kan. Mau dibikin apa nih selain at-tufahu? Ya, fakihatun. Lazizatun. Misalnya ladidatun kan. Ya udah nih berarti ini kan artinya kan bisa ditebak berarti ini
apel itu, gitu kan? Sini dia buah yang lezat, gitu. Jadi memang di dalam nahwu ini ada apa? Mengetahui maknanya, kemudian kita mengambil kesimpulan, oh ini begini. Gitu. Sama dengan ya. Ini juga nomor 3 nanti kira-kira seperti itu juga sama. Coba kita, gimana Bu Yeni, mau masih agak bingung atau bagaimana? Paham Pak, paham Pak, paham. Ya nanti sambil jalan mengartikan gitu, lama-lama itu ngerti, gitu-gitu aja. Pak, Insya Allah. insya Allah. Tadi sampai mana kita ya? Latihan. Ini. Nah, kalau di sini ini beda. Misalnya nomor 7 ini dia bukan lagi mubtada. Karena apa? Ini dimulai dengan ini dimulai dengan apa? Fi'il. Dia dimulai dengan fi'il, bukan isim nih. Nah, dia tidak seperti yang tadi ini. Ini beda. Ada 2 macam ini aja. Dalam bahasa Arab itu kalimat cuma ada 2 macam. Diawali isim apa diawali fi'il. Udah itu aja. Kalau yang diawali fi'il, diawali isim, berarti dia mubtada. Mubtada khobar. Kalau yang satu diawali fi'il, udah gitu aja. Yang termasuknya ini. Jadi dia tidak seperti yang tadi. Jadi zahaba itu mubtada'nya ya Pak, sama jalasa itu bukan mubtada, justru bukan mubtada. Karena dia diawali fi'il. Di sini tidak ada mubtada khobar, Bu. Sudah bye-bye. Bye-bye mubtada khobar. Kenapa? Di awalnya dia fi'il, udah. Selamat tinggal mubtada khobar. Saya ulangi lagi. Di awal kalimat apa ini, Bu? Fi'il. Fi'il. Selamat tinggal mubtada khobar. Udah nggak usah bahas mubtada khobar. Udah jelas? Jelas Pak. Udah nggak usah diskusi mubtada khobar, ini udah tipe yang kedua. Ini tipe yang kedua. Ini kalau ibarat jalan ini ada jalan sini, yang satu ke sini. Ya udah ini bukan yang ini. Sekarang ini bukan lagi mubtada khobar. Kalau mubtada khobar diawali apa isim? Contohnya ini nih. Ini pertamanya apa ini? Ini kan isim. Ana, aku. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah ketemu. Ya. Itu dia mubtada khobar. Khobarnya ini. Nah. Kalau yang nomor 7 udah bukan, nomor 8 juga bukan. Nah, gitu. Sebentar, ada yang nggak tahu artinya nggak ya? Ini dilatih. Sebentar, tadi ada yang agak susah nggak ya artinya? Ini saya jelaskan aja artinya. Nah ini nomor 1. Mustasfa tahu ya? Iya, rumah sakit. Ini mustausaf. Mustausaf itu apa, Pak? Klinik. Puskesmas. Klinik ya? Ya. Klinik gitu. Klinik. Kemudian lagi ini bisa. Insya Allah. Oh, ada lagi yang mirip dengan ini. Ini mustausaf itu klinik. Ada lagi kalau nggak salah maksof gitu ya. Maksof itu kantin. Tapi ini nggak ada di sini. Udah biarin aja. Yang ini kata-kata yang susah mana ya? Wah, ini aja. Wazir apa, Pak? Wazir. Wazir itu menteri.
Ini Al-Wazir, menteri. Apa ini artinya kira-kira? As-sikinu al-kabiru hadun jiddan. Sangat tajam. Ya, Pisau besar sangat tajam. Itu sangat tajam. tajam. Pisau yang besar itu sangat tajam sekali gitu ya Pak? Sangat Ya, tajam. sangat tajam sekali. Sekali. Ini sangat. Ini menteri. Itu ada lagi enggak? Oh. Ini mungkin masuk pelajaran baru nanti, ini latihan-latihan. Oh, di sini beliau mengenalkan kata sambung. Kata apa namanya ini? Iya, isi mausul dalam bahasa Arab, kata sambung, yaitu alladzi ini. Alladzi. Itu kalau untuk satu orang alladzi, satu orang. Kalau banyak alladzina gitu. Di Quran banyak sekali ini ya. Alladzi ini banyak sekali. Yang artinya yang. Artinya yang. Jadi misalnya ini at-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Pelajar itu, pelajar yang telah keluar dari kelas sekarang, dia berasal dari Indonesia. Ini khobarnya di sini. Juga ini al-kitabul ladzi 'alal maktabi. Ini khobarnya ini lil mudarrisi. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi, kitab Buku yang yang di atas meja. di atas meja itu dia Ya. kepunyaan guru itu. Liman hadal qalamul jamilu alladzi 'alal maktabi. Liman hadal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi, milik siapakah pena yang Siapakah bagus, pensil yang bagus ini? Itu alladzi yang ada dia di itu berada di atas meja itu gitu. Yang penting ini paham maknanya. Ini penting sekali, nanti kita lihat di Quran bisa mulai memahami dikit-dikit. Quran itu kan ada kata-kata yang mudah-mudah gitu ya. Memang kalau di juz amma itu banyak kata-kata yang ya mungkin asing. Pak mau tanya Pak, Yuk, di sini kan nomor 3 alal maktabi. Di ini Pak, di halaman 49 ada yang lain agak aneh, tapi saya nggak paham gitu Pak. Halaman 49. ya gimana Pak? Halaman 49. Halaman 50 Pak. Maaf. Halaman 50. Nah itu zahaba ilal maktabati. Kok ada ti-nya Pak, al-maktabi, al-maktabati. Perempuan Beda, atau beda. Enggak, iya. Perpustakaan. Maktabah. Maktabah, Perpustakaan itu. perpustakaan. Perpustakaan. oh, astagfirullah. Perpustakaan. Jadi begini ya. Oke, maaf. Jadi begini, ini tak marbutoh. Tak marbutoh itu memang terkadang bisa memberi makna itu nggak sekedar mu'annas saja, tapi memang dia kadang-kadang digunakan ada untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya bahkan untuk membentuk jamak. Itu ada yang jamak dengan tak marbutoh. Nah, contohnya itu malaikah itu. Udah pernah baca toh di Quran? Malaikah kan? Pakai tak marbutoh nggak itu? Iya, pakai. Kalau satu itu malakun. Satu malakun. Malakun itu satu orang, satu malaikat. Kalau banyak malaikatu. Nah itu kan
itu tak marbutohnya bukan berarti terus, walaupun dia mungkin kalau nanya mungkin aja nanti mu'anas, tapi dia memberikan jamak. Demikian juga ini maktabah di sini. Ini bukan berarti meja terus dimu'anaskan, bukan, tapi dia memberi makna itu menjadi makna yang berbeda, yakni perpustakaan. Oke, Pak. Bisa juga toko buku. Toko buku juga maktabah. Toko kitab ya, bukan toko buku yang bukunya kosong, bukan, tapi toko kitab. Toko kitab itu juga maktabah. Demikian juga perpustakaan juga maktabah. Iya, nggak apa-apa, ini bagus pertanyaannya. Perpustakaan. Ya. Maaf, Pak. Nanti Maaf, kalau Pak. tanya orang toko buku, toko kitab-kitab, nanyanya maktabah. Tapi kalau toko buku aja kirtosiah. Kirtosiah itu kan dari kata kertas. Kirtos. Di kirtosiah, kalau kirtosiah isinya ya daftar buku-buku kosong gitu. Nah, kalau kitab nanti tanya tempatnya di maktabah. Ya, Oke, Pak. Oke. Terima kasih. iya, sama-sama. Ini terakhir beliau memberikan penjelasan, setelah semuanya baru beliau itu jelaskan. Inilah yang disebut dengan nih baitun jadidun. Ya, sebelum kita berakhir sudah 1 jam ya. Baitun jadidun. Inilah yang disebut dengan sifat ini. Ini sifat. Ini mensifati bait. Memberikan sifat pada baitun. Ini namanya istilahnya dalam bahasa Arab na'tun. Na'tun atau kita bilang na'at. Na'tun diterjemahkan dalam tulisan-tulisan bahasa Indonesia, nanti Bapak Ibu menemukan dia nulisnya begini, na'at. Ya. Nggak tahu orang Indonesia terjemahkannya seperti ini. Seperti nama Arab gini kan, saat itu kan misalnya sa'dun gitu. Sa'dun diterjemahkan oleh saat. Ini na'tun sifat mensifati ini. Ini yang disifati namanya man'ut. Ini istilah saja. Nah saja yang jelas dibaca mesti kembar. Di sini kalau dia mudzakkar, dia doma, dia doma. Dia tanwin, dia tanwin. Dia satu, di sini juga harus satu gitu. Ya. Nah, di sini kalau sudah, ini yang ditanyakan Pak Diki tadi ada di sini nih. Nah, ini kan kata-kata barunya ini. Ini Pak Diki ya. Al-maktabatu, perpustakaan atau toko buku. Al-ana, sekarang. Al-mirwahah, yang menghasilkan angin. Al-mutawsaf, klinik. Al-madrasah ats-tsanawiyah, sekolah ats-tsanawiyah. Ini kalau di sini yang dimaksud sekolah SMA. Kalau di Indonesia ini SMP. Kalau di Saudi Arabia ini SMA. Oh, Tsanawiyah Oh, itu iya, yang betul, SMA. betul. Kalau di sini yang SMA. SMA. Al-Wazir itu menteri tadi. Syahir itu kadang-kadang dikatakan Terkenal. juga masyhur gitu ya. Pak, jadi kita pakainya SMA ya Pak, bukan yang SMP Indonesia ya Pak, artinya berarti. Ya. Yang SMA berarti. Ya itu sebetulnya Tsanawiyah itu kan artinya yang kedua gitu ya. Ya kalau kita pas di Indonesia mau diartikan SMP ya ora apa-apa. Mau diartikan kalau di sini maksudnya yang SMA menggunakan istilah ini. Tsanawiyah yang kedua. Kalau aliyah itu apa, Pak? Aliyah yang Aliyah, kalau tinggi. di Kalau di aliyah Indonesia kan pakai istilah SMA. aliyah itu tinggi ya. Nggak tahu Aliyah. tingginya seberapa itu. Mungkin bisa diartikan perguruan tinggi tapi di Indonesia maksudnya itu yang SMA. Ya enggak apa-apa. Nah, itu kan cuma istilah aja ya Bu ya. Yang atas soalnya. Ya itu istilah aja. Jadi misalnya ya di Indonesia itu ya. Ya sekarang begini, misalnya Idul Fitr. Ya, fitr itu kan sebetulnya berbuka, tapi ya misalnya zakat fitrah itu, zakat fitr. Itu kan sebetulnya aslinya zakatul fitr gitu ya. Tapi di Indonesia istilahnya pakai zakat fitrah gitu. Ya udah kita ngikutin yang dimaksud itu gitu aja, tapi orang Indonesia mengatakan zakat fitrah, bukan zakat fitr.
Sebenarnya aslinya zakatul fitr. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau kita bilang zakatul fitr, malah orang-orang bingung. Ini zakat apa gitu, malah nggak tahu, ya udah. Jadi kita ngikutin yang dimaksud mereka apa gitu aja. Had ini tajam. Sebetulnya had itu dari kata batas. Makanya dia bisa tajam, makanya besi dikatakan hadid gitu. Ini ada hubungannya ya, had itu batas, kemudian ada hadid, kemudian tajam, semua dari kata yang sama dari had dan dad. Kemudian ya insya Allah nanti masuk pelajaran baru kalau bisa. Ya ini, tapi nanti yang ini Bapak Ibu latih sendirilah ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita konsultasikan. Jadi nanti kita ketemu Senin konsultasi gitu. Wah, kok ini begini, kok ini begini, kok ini begitu. Gitu kalau bisa begitu gitu. Jadi tinggal tanya jawab. Ya. Baiklah Bapak Ibu, sudah 1 jam lebih ya. Gimana? Masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Sudah jelas semua? Ada yang protes? Insya Allah. Insya Pak, Allah. jelas. Pak mau nanya Pak. Berarti Oh, iya, dalam Bu. satu kalimat itu bisa dia mubtada dan khobar, bisa naat dan man'ut gitu ya Pak? Iya, Bisa iya, dua, iya. ada bisa Ya kalau gitu ya, Pak? man'ut sama naat itu dalam satu frase, mungkin dia masuk di dalam mubtada'nya saja atau dia masuk di khobarnya saja gitu loh, Bu. Sifat mensifatinya itu dia masuk dalam satu frase aja, dia masuk di khobar atau dia masuk di mubtada aja gitu. Paham? Paham, Pak. Mubtada khobar itu kan kalimat sempurna. Iya. Misalnya bisa aja dia bilang, misalnya begini, qaulun ma'rufun shadaqatun gitu. Itu kan kalau dilihat tiga-tiganya itu kayak nakiroh semua itu. Qaulun ma'rufun shadaqatun. Tapi kan itu terbagi 2 frase itu ya. Misal nih, tuh sebentar ya, mohon maaf nih. Pertanyaan. Qaulun ma'rufun Sodakotun. ma'rufun. Ini kan sifat mensifati ini. Ya. Perkataan yang baik gitu kan. Ya enggak? Qaulun ma'rufun, perkataan yang ma'ruf, yang dianggap baik, ya kan? Itu sodakoh. Kemudian di sini sodakotun gitu. Nah ini kalau dilihat, ini kan, loh ini nakiroh dan domah tanwin semua. Tapi saya katakan, kalau dia itu mubtada'nya itu ya isim di awal, dia harus ma'rifah. Dia terus tadi saya bilang, boleh dia nggak ma'rifah asal dia sebagai mudhof atau dia sebagai naat man'ut seperti ini, itu boleh. Jadi seperti ini. Jadi ini satu frase. Tapi sebetulnya nggak usah terlalu pusing-pusing banget. Coba dilihat ini karena perkataan yang baik itu. Nah, kemudian frase yang kedua ini sodakoh gitu kan, adalah sebuah sodakoh. Paham nggak Bapak Ibu? Bahasa Arab seperti Ya, ini susunannya. Nanti insya Allah terbiasa. Kalau kita sering baca-baca ya insya Allah terbiasa. Ya. Semoga bisa dipahami. Nanti sambil belajar insya Allah. Karena saya melihat yang sudah pernah belajar itu ternyata ya kalau udah jam terbangnya lebih banyak, dia lebih bisa cepat gitu. Kalau jam terbangnya. Nanti kita butuh pembiasaan. Kalau seperti ini ya. Kalau enggak nanti seperti ini kan bingung gitu. Nanti insya Allah enggak bingung mudah insya Allah. Allah Ta'ala alam. Allah Ta'ala alam, mungkin besok saya ada yang minta ini terjemah Al-Kahf. Allah Ta'ala setengah jam saja. Kalau ada yang ikut silahkan. Kalau enggak nanti saya posting saja di YouTube aja insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok jam berapa Pak terjemah Al-Kahfinya? Besok insya Allah saya mau terjemah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 1 ayat, 2 ayat saja maksimum. Habis Isya Bu, insya Allah. Mbak Daisa. Pada Besok Pak. Insya Allah besok pada Isya. Mbak Daisanya waktu Jubail apa waktu Saudi Pak? Tuh, coba. Sama lah. Beda waktu soalnya. Beda waktu. Betul beda. Oh ya beda ya. Ya kira-kira jam 8 kurang 1/4 gimana? Wah, di sini Ya, belum kayak bubar. insya Allah. Di Yanbu belum bubar itu. Bubar ya? Belum, Pak. 8 kurang Amin. 5. Ya udah 8 kurang 10 lah. Soalnya malam Jumat banyak Masya yang Allah. acara pada rekreasi itu. Tapi ala kulihal nggak apa-apa, setengah jam insya Allah. Kalau Bapak Ibu sibuk, nanti saya posting juga, bisa lihat YouTube-nya insya Allah di Al-Kahf ini. Tapi Al-Kahf ini sebentar ini kalau yang sudah mau live silahkan live. Al-Kahf itu agak kata-katanya agak susah mungkin ya, tidak seperti Al-Baqarah mungkin ya. Tapi ya nggak apa-apa karena dia itu kita baca rutin tiap Jumat. Kita belajar mengartikan dulu secara ini, secara bahasa kita mencoba melihat makna-maknanya aja. Sedikit demi sedikit. Insya Allah setengah jam. Insya Allah. Baik, Dari Assalamualaikum. awal surat ya Pak. Dari ayat Hah? pertama ya Pak. Dari ayat pertama ya. Dari ayat pertama. Dari ayat pertama. Terima kasih ya Pak. Dari Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Dari situ insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Insya Allah. Di message Pak, jangan lupa di WA-nya lagi Insya Pak. Allah. Insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar kerja lagi kan? Suaranya belum, masih di mute Pak. Pada suaranya Pak Iskandar ini. Ada suara sekarang? Ah, ada sekarang. Pak, ini itunya ada gak buku yang di itu? Yang di download apa? Oh iya ada Pak. Kitabnya kan Pak? Wah, malah mati Pak Iskandar nih. Aduh. Ya Pak Iskandar gimana? Ya, alhamdulillah aja. Saya kadang-kadang kan telat juga ini ikutannya. Enggak Kadang-kadang apa-apa. sudah Pak Iskandar udah sempat. pinter kok. Guru bahasa Arab sih. Pak Yamin gimana kabarnya Pak Yamin? Alhamdulillah Pak, baik-baik aja sambil nyimak sedikit paham. Sekarang tugasnya di Mekah Tapi Pak? mungkin enggak. Iya di Mekah saya Pak. Oh ya syukurlah. Malah bagus. Iya. Gampang umroh Di Batak itu Quraisy ya. Pak. Apa? Ya, alhamdulillah. Gimana Batak Pak? Quraisy saya. Apa itu Rois Pak? Di Kudai. Oh di Kudai. Kudai Batak Quraisy. Pak, saya izin ya, maaf. Dekat Kudai. Silakan Pak. Silakan Pak Diki. Oke, matur. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, Pak. Pak Yamin dulu kan di Yanbu ya, betul nggak? Iya Pak, benar Pak. Aku masih ada ingat-ingat kok. Pengajian di Kayaknya di Yanbu dulu itu kok. Iya. benar Pak. Iya. Sama Benny dulu. Sama teman-teman Iya. yang lain lah belajar ngaji. Iya. Heeh. Bagian ada yang Waktu di Pak Taif Ayat ya Pak ya? Ada yang di type, ada sudah nyebar Ada, sebagian ada yang pulang, di Pak. Abaha itu. Ada si apa? Oh, coba. Asudin Pak, Asudin yang kemarin kecelakaan. Yang kecelakaan kemarin. Patah tulang dia sampean itu. Iya. Iya, Subhanallah. teman kita di itu tuh di Abah di apa di Anbo tuh Mm-mm. teman pengajian. Siapa namanya itu Pak? Siapa itu namanya? Kok lupa aku. Yang tabrakan Yang itu. mana, Pak? Iya, yang di Abaha itu. Asudin Pak, Asudin. Asudin namanya Asudin. Heeh. Ya. Faizalun Tabibun Sahirun Mas. Gimana Pak Iskandar tadi perlu apa? Perlu kitabnya Pak Iskandar? Itu yang PDF-nya ada di situ Pak Bagus? Ada saya kirim ya. Atau langsung nge-download? Siap. Insya Allah. Nge-download atau nge-download ya?
Iya, Pak minta nanti tolong juga Pak, saya agak kitabnya juga nggak ada saya ini. Oh, Bukan ya, nggak ada, oke. saya nyari-nyari aja mungkin enggak ya. Siap-siap. Ah, Bapak di jadi sekedar menyimak latihan grup Adem Ayam ada nggak? ada. Masih ya? Ya udah nanti saya posting Masih. lagi di grup. Ya, ada di Adem Ayem ada. Dulu waktu di Islamic Center itu nggak ada buku yang itu, nggak, cuma yang 3 jilid nggak ada. Iya, ya, kehabisan waktu itu, Pak. Saya udah minta ke Madinah itu. Iya. Saya datang ke Jamiah Islamiyah, saya minta pernah itu, ya itu Dulu pernah ada 3 dikasih. jilid itu 3 jilid nggak ini. Itu nggak download di Play Store atau? Oh, dulu di Nggak ada ya? di internet ada itu, udah di anu bebas kok. Oh, di internet buka aja ya. Nanti saya nggak download di internet kalau. Iya, di internet ada, Di terus aja internet. Durusul Lughah. Pasti keluar itu, Durusul Lughah PDF Iya, pasti udah ada. di internet nggak download. Di internet saya lihat coba ada di Durusul Lughah. Iya. Ya udah ya Pak, pamit dulu ya. Ya, terima kasih. Syukran jazilan. Syukran jazilan. Senang bisa ketemu Pak Iskandar. Internet. Pak Yamin. Insya Allah kita Iya, sambung. masalah ilaliko. Saya kadang-kadang suka telat nih karena Oh, nggak kalau sedang apa-apa. kerja kan, Pak Iskandar udah pinter Pak Iskandar. kalau sedang kerja kan kadang-kadang keganggu ada panggilan. Iya. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. syukran jazilan. Warahmatullahi wabarakatuh.